huruf ain itu dia mengalir sedikit. Makanya ketika ju' itu jangan sampai seperti hamzah ju', bukan, harus mengalir ju' min ju' kalau berhenti ainnya dialirkan. Tapi kalau dia disambungkan min ju'in, nah kalau disambungkan di sini masuk ke huruf waw karena di sini idgham bi gunnah min ju'in. Nah, harus masuk hidung di sini. Bukan hanya sekadar ju'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukuranillah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan marhaban bikum. Selamat datang daripada channel Tahsin Yuk. Saya ucapkan kepada ayah bunda yang baru mengklik video ini, dan juga saya tidak lupa ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang selalu mendukung channel Tahsin Yuk, yang selalu mendukung, yang selalu like, tonton dan juga subscribe-nya video-video channel Tahsin Yuk. Semoga video channel Tahsin Yuk, channel Tahsin ini semakin berkembang dan bisa membantu teman-teman di luar sana. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan video sebelumnya, yaitu kita belajar tahsin tajwid pemula, ya khusus pemula, khusus teman-teman yang sudah lansia, yaitu belajar cara bacanya, hukum bacaannya saja seperti itu, dengan contoh Quran surah Quraisy. Kemarin itu kita sudah sampai ayat yang kedua. Ya, teman-teman bisa melihat sebelah kanan saya ini ya. Semoga kelihatan ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ayat berikutnya, itu ayat ketiga. Baik, kita mulai dari ta'awudz dulu ya. Perhatikan bibir saya, ta'awudznya macam mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, seperti itu ya. Baik, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita baca dulu ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Nah, sekarang ini ayat ketiga. Falyabudu rabba hadzal bait. Perhatikan ayah bunda. Ayat 3 ini perhatikan ada huruf ain. Kita urai sedikit-sedikit. Falyabudu. Nah, falyada. Dan ada huruf lam yang sukun. Pelan-pelan ya. Huruf lam yang sukun. Awas ya, huruf lam itu jangan sampai ada pantulan. Falya. Jangan sampai ketika fal lidahnya sudah dilepas. Falya. Banyak sekali ya, tanpa sadar kita bahkan tanpa sadar kita ada yang baca seperti itu. Seperti Quran surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jangan sampai alham tidak. Makanya huruf lam itu lidahnya ketika mau mengucapkan huruf sesudahnya itu harus sambil berbarengan melepaskan lidahnya. Jangan lidahnya dilepas, jangan ya. Lidahnya itu dilepas berbarengan mengucapkan huruf sesudahnya. Contohnya ini falya. Nah, ketika ya itu sudah sambil melepaskan lidahnya yang menempel ke huruf lam. Jangan lidahnya sudah melepaskan ya. Fala, nah, itu bakal ada pantulan. Seperti itu ya bunda ya. Falya. Kemudian huruf ain. Huruf ain itu dia memiliki sifat tawassut ya, tawassut atau bainiyah. Dia sedikit mengalir ya, falya ya. Jadi jangan sampai disamakan seperti hamzah ya. Kalau hamzah di sini mana ada hamzah ya, nih ini hamzah ya, i. Nah, seperti itu. Ini hamzah itu kalau dia disukunkan dia akan terputus suaranya.
sa. Tapi kalau ain itu mengalir. Sa dan disempitkan tenggorokannya. Jadi ayah bunda yang belum bisa huruf ain, itu cara melatihnya adalah huruf ain tersebut ditekan atau disempitkan bagian jakun kita nih. Ini bagian jakun kita yang di sini. Coba disempitkan. Disukunkan seperti itu ya. Itu akan bisa insyaallah ya. Dan mengalir. Falyabudu robba dan huruf ba yang bertasydid itu harus ditekan. Robba, dan ada sedikit hentakan ketika dia mengucapkan fathah berharokat ya. Robba harus ada hentakan. Tapi jangan sampai berlebihan ya. Jangan sampai seperti robba tidak. Tapi robba ditekan tapi jangan berlebihan ya. Hentakannya ketika dia berharokat ya. Robba seperti itu bunda. Falyabudu rabba hadzal bait. Nah, di sini ayah bunda. Di sini sama hukumnya seperti yang di atas Quraisy ya, matlin. Tapi awas jangan sampai lupa di sini ada huruf ta yang sukun ya, ta yang mati, yang menjadi mati karena di akhir ayat. Huruf ta ini dia memiliki sifat hamas, syiddah dan hamas. Jadi ketika bait dipanjangkan ya, bait. Nah, ketika harus ada angin. Nah, seperti itu. Anginnya di sini, di ujung lidah. Nah, jangan sampai ya dihindari anginnya tuh ke huruf h. Tidak ya. Bukan bukan, tapi di sini. Ujung lidah. Anginnya seperti itu ya. Anginnya sedikit saja. Nah, gitu seperti itu. Seperti campuran daripada S dan T. Nah, seperti itu. Hadzal, h-nya besar ya. Hadzal. Za itu di ujung lidah digigit. Ya, atau ujung lidah, lebih tepatnya ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Za. Hadzal bait. Nah, seperti itu bunda ya. Falyabudu rabba hadzal bait. Nah, angin seperti itu ya. Baik, lanjut. Alladzi, panjang sampai 4 atau 5 harokat ya. Alladzi. Jadi sederhananya ayah bunda, kalau ada bendera seperti ini berarti panjang, itu saja ya. Alladzi at'amahum. Nah, huruf ta dia qalqalah. Ya, kemarin kita sudah bahas ya video sebelumnya, tapi saya akan bahas sedikit di sini. Huruf ta yang qalqalah itu harus pantulannya ke tebal, ke o. Ke o ya. Jadi meskipun sebenarnya bukan ke o ya, tapi mirip ke o, tapi dia pangkal lidah naik. Ya. Pantulkan langsung. Amahum, tahan di sini hum karena mim bertasydid. Ayah bunda perhatikan di sini ada mim mati dan di depannya ada huruf mim. Mim mati bertemu huruf mim itu pasti ada hukumnya. Tapi kalau ayah bunda yang belum paham tentang hukum, tidak usah menghafal hukum-hukum karena nanti pusing. Cukup melihat saja kalau ada mim bertasydid ya, atau misalkan Quran yang berwarna seperti ini, kalau ada warna merah ya sudah ditahan 2 harokat. Hum, seperti itu. Hum min, sama nih seperti warna hijau ini juga. Mi, non mati bertemu huruf jim, ikhfa. Mi ju'. Nah, ainnya diperjelas. Ju'. Nah, huruf ain yang saya sampaikan pertama tadi, huruf ain itu dia mengalir sedikit. Makanya ketika ju' itu jangan sampai seperti hamzah. Bukan, harus mengalir.
seperti itu. At'amahum min ju', seperti itu. Wa amanahum, tahan karena mim bertasydid, hum min khauf. Di sini khauf dilembutkan, khaufnya, khaunya dilembutkan, dan ingat fa-nya dialirkan angin. Khauf, ya seperti itu ya. Baik, perhatikan di sini min ju' kalau berhenti ainnya dialirkan, tapi kalau dia disambungkan min ju'in, nah kalau disambungkan di sini masuk ke huruf waw, karena di sini idgham bi gunnah ya, hukumnya idgham bi gunnah. Kasrah tain, ain berjumpa dengan huruf waw, maka masuk ke huruf waw. Ayu, dan masuk hidung ya. Ingat ya, idgham itu harus masuk hidung ayah bunda ya. Ayu, masuk hidung. Min ju'u maaf min ju'u, nah harus masuk hidung di sini. Ayu, bukan hanya sekadar ju'u di mulut ini, bukan ya, tapi sambil dimasukkan ke hidung. Min ju'in, nah masuk hidung ya, seperti itu. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, seperti itu. Semoga bermanfaat. Coba kita perhatikan di sini huruf ainnya tadi jangan sampai lupa ya dialirkan, dan huruf lamnya awas jangan sampai dipantulkan. Falya, jangan falaya, jangan. Robba, huruf ba yang bertasydid itu harus betul-betul ditekan, ditekan ada hukum nabernya. Robba dihentakkan sedikit ya, tapi awas jangan berlebihan dihentaknya. Hadal bait, nah bait, bai-nya dilembutkan, tapi ingat huruf taknya dialirkan angin sedikit di ujung lidah. Bait, nah panjang bait. Nah kemudian V juga panjang di sini. Apo, awas huruf pantulan to ini dia mantulnya ketebal. Apo amahum min ju', di sini ju', kalau dia sukun maka ju', tapi kalau disambungkan masuk ke huruf waw. Ju'u, masuk ke hidung di sini ya. Ayu ditahan. Ayu, wa amanahum min khauf. Khauf, anginkan. Khaw, lembutkan dan panjangkan. Fa masuk fa, maka dianginkan, dialirkan anginnya. Khauf, seperti itu. Shadaqallahul azim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.